And yet, the Security Council of the United Nations is unable to say the only thing that truly matters: stop the bloodshed. Inserted after operative paragraph 2 contained in document. Against? Abstentions? The United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Let's be clear. Hamas's own actions have brought this on. Thank you, Mr. President. Distinguished Council members. Such steps will not eradicate the cancer that is Hamas. Humanitarian corridors will not prevent the next atrocity. The only thing that will is the utter obliteration of this satanic entity. What are you doing to prevent this evil? Только что мы с вами стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег. 在过去40多个小时里，他们对八方草案既没有发表意见，也没有表示反对，这让我们期待今天他们能够支持草案，安理会能够顺利通过决议。 Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait hilirisasi sejumlah komoditas pertambangan menjadi tantangan tersendiri untuk para calon presiden yang berlaga pada Pilpres 2024. Masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan langkah hilirisasi industri ke depannya. Seperti yang dilontarkan tim pemenangan Anies Muhaimin, Thomas Lembong, yang menganggap pemerintah saat ini hanya fokus pada hilirisasi. Padahal menurutnya, masih banyak sektor yang bisa digenjot oleh pemerintah selain hilirisasi. Dampak lapangan kerja itu minim, mungkin kontribusi pada angka pertumbuhan ekonomi lumayan, tapi ini bukan berujung kepada penambahan lapangan pekerjaan, perbaikan penghasilan pekerja, karena ini semua pada modal mulai dari tambangnya sampai ke smelternya, ujar Thomas Lembong. Thomas bahkan membeberkan data bahwa saat ini industri jasa dan pariwisata yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan perbaikan penghasilan pekerja. Tidak hanya itu, Thomas juga mengatakan kebijakan hilirisasi ini tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan realita pasar. Pemerintah dianggap terlambat melakukan hilirisasi nikel. Menurut perhitungan Thomas, kendaraan listrik nantinya menggunakan baterai berjenis lithium ferrophosphate atau LFP. Masih senada dengan Thomas, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD yakni Heru Dewanto yang menganggap pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada hilirisasi, melainkan supply chain dari hulu ke hilir. Karenanya bagi tim Ganjar Mahfud, infrastruktur juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk menjalankan rantai pasok logistik nasional dan global. Tidak hanya berfokus tentang hilirisasi, Heru menyatakan Ganjar Mahfud juga mencari mesin-mesin perekonomian yang berbasiskan lingkungan hijau. Selanjutnya, tim pemenangan Prabowo Gibran, Derajat Hawibowo yang punya pendapat berbeda dengan yang lainnya. Menurutnya, hilirisasi di pemerintahan Jokowi adalah amanat undang-undang sejak era pemerintahan SBY. Derajat menjelaskan bahwa hilirisasi yang dibarengi dengan pengembangan industri menjadi salah satu langkah Indonesia guna melepas status middle income trap. Apapun kritik yang ada, kebijakan hilirisasi ikut membantu menjaga surplus perdagangan kita. Datanya sudah terbukti, ujar Derajat Hawibowo. Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Baik. Ya, waktu Anda habis dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3
untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, disilakan. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3, waktunya 1 menit dari sekarang. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke? All right, that's not good. Okay. Gotta walk through there. Because these cars are probably trying to get out of town. That's my guess. They did not make it. Saya menyampaikan bahwa kejadian dalam video itu adalah ketika saya sebagai presiden Partai Buruh melakukan konsolidasi se-Jawa Tengah. Di antaranya saya berada konsolidasi di Cilacap untuk meliputi 8 kabupaten kota secara sidengan Banyumas. Karena itu berita itu adalah fitnah, hoax, dan melanggar undang-undang ITE. Hari Senin besok, lusa hari Senin, kantor hukum Partai Buruh akan melaporkan para haters, para buzzer yang memfitnah itu, yang melanggar undang-undang ITE ke Barreskrim Mabes Polri hari Senin besok lusa. Ya, akan dilaporkan. Kami sudah mendapat beberapa nama, dugaan namanya adalah menggunakan inisial Gus Afan Alfayed,
ya, kemudian juga menggunakan @Romeo Workers, menggunakan @Stefani Huang. Kami akan laporkan dan banyak lagi. Ini merugikan perjuangan kaum buruh. Partai buruh adalah partainya orang kecil. Kenapa kau jahat sekali fitnah memfitnah? Kenapa kau jahat sekali menghancurkan tentang perjuangan kelas pekerja? Kami menduga ada skenario besar di balik ini. Kami menduga di balik yang tadi saya sebut, dugaan nama-nama tersebut, ada orang yang memerintahkan dan ada uang mungkin yang berseliweran. Kami tidak tahu. Biarlah nanti Bareskrim Mabes Polri yang akan membongkarnya. Kali lagi saya sampaikan, video yang beredar viral, Presiden Partai Buruh makan-makan enak di restoran saat buruh demonstrasi adalah fitnah. Karena itu adalah tanggal 22 Juli 2023. Sedangkan saya memimpin langsung aksi 9 Agustus dan dilanjutkan oleh kawan-kawan buruh lain dengan isu yang sama 10 Agustus. Terima kasih. Bang Sugiarto. Ayo Ibu. Yang belum habis dipegang itu nanti jangan lihat nilainya ya Pak. Kalau Pak Sugiarto diterima hadiah. Senyum. Satu, dua. Satu, dua. Lagi Bu, satu, dua. Pak, kemudian Pak. Kasihan nih lihat kami sudah bayar hotel, bayar ini banyak yang kami bayar. Enak aja Bapak tinggal bilang pulang, nggak bisa Pak, nggak bisa. Iya kami juga dibatasin kapasitas. Iya jangan gitu Bapak, daftarin online aja deh biar kami bisa beli online rebutan. Jadi kami lawannya nggak ini. Kami siapa? Iya betul. Ini nggak mungkin terjadi pertama kali, benar? Betul. Nggak ada solusi. Kita sudah sampaikan solusi ini, tapi kita belum dapat. Iya Bapak suruh deh kepala dinas Bapak sini nih. Kita yang dari jauh-jauh, nggak gitu. Iya Pak. Jangan karena mentang-mentang agen itu banyak. Intinya itu tolong Pak, kita juga udah antri loh Pak. Jangan jauh-jauh. Jam 1 Pak. Pak mending nyuruh, teman jangan datang lagi. Kita udah full, kita kan kerja. Iya nggak ada sini. Kita waktunya orang kerja. Iya Pak. Cuti Pak. Tolonglah cuti waktu. Ya Pak, kalau nggak mungkin kayak gini kan bakal proses. Selain transportasi ke sini, kami sudah nginap di hotel nungguin Pak dari kemarin. Kita udah butuh lokasi semuanya. Kami standby lokasi di jam 1. Pak, Pak, dari tadi agensi yang kalian layanin. Calo yang kalian layanin. Next time kita 20 antrian habis. Iya Pak, jangan minta maaf. Kami minta solusi Pak. Jangan produk agensi. Tolong tunjukkan mana agennya. Karena saya nggak lagi cuma 25. Tadi kami ngomong sama calo. Tunggu dulu, Anda jangan fitnah saya. Kami hanya melayani sampai antrian ya. Kami melayani sampai antrian. Jangan bilang saya bahwa itu agen. Tadi kami nanya, calo mana? Udah pada pergi. Tadi sudah di sini. Saya yang nanya, saya yang dilihat tadi Pak. Kami hanya melayani sesuai antrian yang ada. Salonnya di mana? Ya salonnya juga tunjukin dong Pak salonnya Pak. Salonnya beli tiket nih Pak. Apa beli ya? Nggak apa-apa. Kita hanya melayani sesuai antrian, sesuai kapasitas kita. Setelah selesai, kita tutup. Selesai salon udah pada nggak bisa beli Pak. Iya. Iya, nggak selesai, nggak ada yang bisa beli.
Jadi karena Anda tidak dapat tiket, jangan fitnah kami. Loh, kita nggak fitnah loh Pak. Kita nggak fitnah loh Pak. Solusinya beli dari calon guys. Cubitan mendidik atau pukulan mendidik itu sampai memar-memar. Bilang seperti itu, nggak apa-apa. Cubitan ringan, pukulan ringan sampai memar-memar. Anda bilang cubitan ringan. Coba Anda bilang. Anda pernah sekolah? Saya pernah sekolah, saya sarjana. Saya sarjana hukum. Saya sarjana hukum. Anda jangan bahas-bahas pendidikan. Anda bilang tadi cubitan sederhana sampai memar itu Anda bilang cubitan sederhana dan itu pukulan yang mendidik. Oke, coba diulangi lagi kalimat Anda. Jadi begini saya jelaskan, anak-anak sudah saya peringatkan, ketika saya menjelaskan tidak boleh ada yang bergura, tidak boleh ada yang ramai. Ini anak-anak ya Pak ya, ini anak-anak ya. Coba Anda ulangi lagi kalimat Anda ya, memukul dengan mendidik itu sampai memar seperti itu. Coba diulangi lagi. Ayo diulangi. Ayo diulangi. Ayo diulangi. Bisa-bisanya loh, memukul sampai mencubit, sampai memar kok iso. Cubitan mendidik itu loh, mendidiknya seperti apa? Mendidik anak itu biar disiplin. Apa harus sampai seperti itu? Semua juga mendidik sampai disiplin tujuannya. Nggak ada orang menghukum tujuannya untuk nggak disiplin. Saya ini orang hukum. Oke, assalamualaikum. Ya, saya di sini ingin mengklarifikasi atas video yang viral oleh postingan saya. Ya, saya selaku wali murid memohon maaf atas video yang sudah beredar. Ya, ini masalah sudah selesai ya, kita selesaikan bersama dengan pihak sekolah dan kita juga sudah baik-baik aja ya Pak ya. Kita saling memaafkan. Jadi mohon tidak diperpanjang lagi masalah ini karena semuanya sudah selesai dengan baik ya. Terima kasih ya semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya dalam mendidik dan masalah ini sudah selesai. Saya dan ibu ini, ibu wali murid sudah islah, sudah tidak ada masalah lagi. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya kasih tunjuk dulu ya, biar nggak bohong nih. Nah, ini babinya, enak kan? Nah. Seorang wanita yang mengakui dirinya seorang muslimah bernama Dewi Bulan membuat heboh media sosial. Wanita yang kenakan hijab itu menuai kontroversi karena aksinya yang memakan daging babi. Dalam video, wanita yang diduga berasal dari Indonesia dan tinggal di luar negeri Amerika Serikat ini, menyampaikan sebuah makan daging babi halal dan terdapat sebuah etika. Selain itu juga, dengan jelasnya langsung mempraktekkan cara memakan bahkan membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Karena aksinya ini, banyak warganet yang mengecam tindakannya. Nih saya kasih tunjuk dulu ya, biar nggak bohong nih. Nah, ini babinya, enak kan? Nah, tapi sebelum makan babi yang baik dan benar, harus ada etikanya. Pertama-tama, Anda harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, lalu diteruskan dengan Al-Fatihah, ya. Nah, ini kita mulai ya. Kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal. Ya, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Dewi Bulan nggak pakai amin, langsung tancap. Banyak banget. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adhityo Rizaldi meminta Mabes TNI untuk menuntaskan kasus dugaan penganiayaan seorang warga Aceh. Menurut Bobi, pengawasan berkelanjutan juga diperlukan agar marwah TNI dan satuan khusus seperti Pas Pampres tidak tercoreng.
Terkait adanya penyiksaan warga sampai tewas dan juga penculikan yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres, kami mendukung kepada Mabes TNI untuk segera melakukan penyelidikan dan juga menangkap dan juga mengadili yang bersangkutan, karena kami telah mendengar sudah ditangkap dan diproses di Pomdam Jaya. Dan untuk kedepannya tentu agar kejadian ini tidak terulang lagi, apalagi hal ini sangat termasuk sangat keji, kami juga meminta bahwa Mabes TNI mampu melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan juga secara rutin untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang mengganggu kejiwaan seorang prajurit yang bertugas aktif dan khususnya yang berada di dalam satuan-satuan khusus seperti Pas Pampres. Hal ini selain juga menjaga marwah TNI, tetapi satuan khusus seperti Pas Pampres itu tugasnya juga sangat penting, yaitu karena melindungi kepala negara kita. Oleh karenanya kasus ini saya harap bisa segera dituntaskan, diidentifikasi masalahnya, apakah memang ada sesuatu yang sistemik atau memang ini adalah kriminal biasa. Dan ini saya rasa harus disegerakan agar jangan lagi ada keraguan terhadap kinerja prajurit aktif khususnya yang bertugas melindungi pimpinan negara kita. Inilah detik-detik seorang wanita nekat menyiram air mineral dan melempar sandal saat kunjungan Presiden Joko Widodo. Saat itu, Presiden Jokowi sedang menghadiri acara rembuk relawan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, di Gedung Serbaguna Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 27 Agustus 2023. Awalnya, seorang wanita berbaju hitam terlihat merangsek di tengah kerumunan, berusaha menerobos pengamanan untuk menemui Presiden Jokowi. Pas Pampres lalu mengarahkan wanita itu untuk mundur. Saat itulah, dirinya tiba-tiba menyiramkan air ke arah Pas Pampres. Ia lalu terjatuh dan berteriak meminta keadilan. Setelahnya, wanita itu tiba-tiba bangkit kembali dan melemparkan sandal yang dipakainya. Melihat insiden itu, Pas Pampres dengan sigap langsung membawa wanita itu keluar gedung. Saat hendak dibawa keluar, wanita berbaju hitam itu kembali terjatuh dengan posisi terlentang. Insiden ini tak diketahui Presiden Jokowi yang sedang menyapa warga di seberang lokasi kejadian. Momen keributan ini banyak direkam oleh warga dan awak media yang hadir. Melihat hal tersebut, Pas Pampres kemudian melarang warga merekam peristiwa itu. Keributan akhirnya usai saat Presiden Jokowi dan Bobi Nasution mulai menyapa dan berfoto bersama para relawan yang berkumpul di ruangan tersebut.
kita coba dalami kenapa bisa sampai masuk ke dalam. Memang yang hadir sana adalah relawan. Sedang telusuri kenapa sampai mendapat akses ke dalam barang yang masuk sana adalah relawan. Nah ini lor, ini sama-sama Scoopy, ini 2016, ini 2022 ya, 2022 ya. Ini kilometer baru 4.000 atau 3.000 lah. Ini yang sangat kelihatan lor, yang sangat kelihatan kualitasnya. Ini yang baru, ini karena saya punya pom bensin, jadi kalau melayani orang itu pasti motor baru itu susah lor, dibuka itu susah. Karena apa ternyata tuh harus dicongkel dulu. Karena apa, ini itu sangat gak rapi tuh lor. Ini motor baru loh, kalau ngisi bensin pasti kesusahan kalau motor baru. Tuh lihat, ini sangat gak rapi ya lor. Ini Scoopy yang baru, ini yang baru lah. Kita lihat yang lama, yang 2016 nih lor. Nah, kita buat itu enak loh, tuh langsung dibuka itu langsung bisa. Sama ini tuh, ini tuh bagus, sangat rapi loh. Ini yang sangat kelihatan apa, Honda kualitasnya bagus. Yang dulu, motor yang dulu tuh itu kan bagus tuh. Ini motor yang Scoopy 2016, ini yang 2000. Harus miring dulu tuh. Susah banget tuh. Makanya aku tak full terus karena males bukanya tuh. Kan kelihatan banget tuh, nggak rapi kan? Sangat tidak rapi loh. Yang kelihatan ini yang baru, ini yang lama tuh. Bagus yang ini tuh presisi, sangat presisi loh. Tutup aja slep, enak. Kalau ini nutup tuh, padahal ini udah pas dah. Ini udah pas, tapi dia susah loh masuknya. Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo memberikan kuis tebak-tebakan. Momen itu terjadi saat Jokowi memberi sambutan di acara pembukaan Mahasabah ke-13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Palu, Rabu 30 Agustus 2023. Awalnya dua mahasiswa maju dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Presiden. Salah satu mahasiswi bernama Tirsha terpilih maju menjawab pertanyaan Jokowi tentang jauh di mata dekat di hati. Namun setelah maju ke atas panggung, mahasiswa itu belum menyiapkan jawaban atas pertanyaan Jokowi. Ia justru menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan meminta Jokowi menjadi Presiden 3 periode. Pernyataan mahasiswa itu juga disambut riuh penonton. Jokowi yang mendengar permohonan tersebut sontak tertawa. Jauh di mata, dekat di hati. Tadi tunjuk-tunjuk gini apa tadi? Mau dekat saya aja ini, Pak. Mau dekat dengan Bapak Jokowi. Mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk ke-3 periodenya. Terima kasih. Itu konstitusi nggak boleh. Sebelumnya Jokowi sudah kerap angkat suara perihal wacana jabatan Presiden 3 periode. Jokowi berkali-kali bilang bahwa hal itu tidak bisa dikabulkan, sebab sudah diatur dalam konstitusi.
Badan Pusat Statistik atau BPS RI mencatat, inflasi Indonesia atau Indeks Harga Konsumen atau IHK bulan Agustus sebesar 3,27% secara tahunan atau year on year, lebih tinggi dari inflasi bulan Juli 2023 sebesar 3,08%. Sementara secara bulanan atau month to month, justru terjadi deflasi sebesar 0,02%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, inflasi ini masih tergolong terkendali, meski terjadi tekanan dari komponen harga yang bergejolak, serta masih tingginya inflasi dari komponen harga yang diatur pemerintah. Puji mencatat, biaya pendidikan menjadi penyumbang inflasi di Indonesia sepanjang Agustus 2023. Inflasi sektor pendidikan disebabkan kenaikan biaya akademi atau perguruan tinggi. Kelompok ini mengalami kenaikan inflasi 0,02%, sementara kelompok SD hingga SMA inflasi masing-masing 0,01%. Inflasi di kelompok pendidikan biasanya terjadi pada Juli hingga September, kala aktivitas pendidikan menjalankan tahun ajaran baru. Inflasi kelompok pendidikan ini cenderung terjadi pada rentang bulan Juli hingga September, yang bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Kita ketahui bersama bahwa bulan Juli adalah momen bagi murid-murid SD hingga SMA memasuki tahun ajaran baru, sedangkan bulan Agustus sampai September adalah waktu bagi para mahasiswa untuk memulai perkuliahan. Selain pendidikan, kelompok transportasi mengalami inflasi yang cukup tinggi secara tahunan atau year on year. Inflasi transportasi secara tahunan mencapai 9,65% year on year dengan andil kepada inflasi sebesar 1,18%. Inflasi di sektor transportasi disebabkan beberapa hal, seperti kenaikan harga BBM, tarif transportasi darat dan udara. Angka ini juga sejalan dengan jumlah perjalanan transportasi penumpang yang juga mengalami kenaikan di Agustus 2023. Rilis peta baru wilayah China menuai protes keras dari sejumlah negara. Sebelumnya, India yang geram dan tak terima karena peta tersebut dianggap mencaplok wilayah sengketa. Kini, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Malaysia yang turut menolak peta rilisan terbaru negeri tirai bambu itu. Ketiga negara ini memprotes klaim atas wilayah Laut Cina Selatan atau LCS karena dinilai tidak mendasar. Filipina bahkan meminta kembali mematuhi keputusan arbitrase 2016 yang menyatakan klaim batas China di LCS tidak memiliki dasar hukum. Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi China atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional, ujar Kementerian Luar Negeri Filipina. Selain Filipina, Vietnam juga mengatakan peta resmi China melanggar kedaulatan atas kepulauan Spratly dan Paracel, serta batas atas perairannya. Dengan tegas menentang semua klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan berdasarkan garis putus-putus, ujar Pham Tu Hang, jubir Kementerian Luar Negeri Vietnam. Setelah banyaknya penolakan dari sejumlah negara, pemerintah China tidak mau mencabut atau melakukan revisi atas peta itu. Bahkan China meminta kepada negara-negara yang protes untuk berpikir secara objektif dan rasional. Dalam peta baru yang dirilis, China mengklaim lebih dari 80% wilayah Laut Cina Selatan. Pencaplokan ini diduga langkah untuk mendukung klaimnya dengan peta tahun 1947. Dalam peta itu menunjukkan garis putus-putus yang melingkar hingga sekitar 1.800 km di selatan Pulau Hainan. Di dalam garis yang memasuki perairan Laut Cina Selatan, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan juga mengklaim bagian-bagian dari wilayah maritim yang sama. Bahkan, jauh sebelum peta terbaru China ini diumumkan, negara-negara tersebut telah berselisih dengan China. Ransum TNI, nasi ayam pandan. So what we have right here is an MRE. It stands for meal ready to eat, chicken burrito bowl. Setelah 7 menit, kemudian kita bisa angkat. Sudah mengikuti rasanya orang Indonesia. Nasi yang pasti, ikan ayam sebagai lauk pauknya, because we like to eat rice very much.
there's a special bag with boiling heaters that you can use. No fire. The bag that's encased within the MRE just needs a little bit of water. It activates. Saya ingin mencoba. I would love to try an Indonesian MRE. Finally, we got very. If you like, you can say, but if you don't like, it's okay. Okay. So. It's pretty good. I'm trying to remember what it would taste like back home. We have a restaurant in the U.S. called Panda Express. I give it a 7 out of 10. Okay, so now it's my turn. Just it's surprising me. So I thought that your MRE will not be so tasty for Indonesian. Quite good for us. Okay, just similar taste. I like it. 7 of 10. Okay, cool. Jika biasanya di restoran cepat saji, sandwich yang disajikan berukuran 15 hingga 30 cm, hal ini berbeda di negeri Matador, tepatnya kota Sebia. Mereka berhasil menyajikan sandwich dengan ham serrano sepanjang 158 meter. Hal ini merupakan percobaan kedua pada Jumat lalu oleh kota Sebia ini untuk mengamankan predikat Guinness World Record dalam hal sandwich Serranito terbesar di dunia. Bar Mesones del Serranito, serta pemiliknya, Jose Luis Cabeza, turut memegang andil dalam membuat sandwich terbesar ini di Jembatan Triana yang ikonik. Menurut juru bicara bar, sandwich ini menggunakan sekitar 1.000 paprika, 2.000 irisan daging, 900 porsi roti, 800 tomat dan 2.000 lembar daging ham tanpa memakai telur dadar untuk menjamin kualitas sandwich terbesar itu. Para petani memadati kota Hasselt, di Belanda, pada hari Sabtu, untuk bersaing menanam labu terbesar dan terberat. Tahun ini, kompetisi berhasil dimenangkan oleh petani Belgia, Luc van Heukelom, setelah menanam labu kuning besar dengan berat hingga 830 kg. Festival ini telah diadakan setiap tahunnya sejak tahun 2009 lalu. Di negeri Sakura, Jepang, warga memadati Taman Kinchakuda Manshak, di kota Hidaka, Prefektur Saitama, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada musim panas, sekaligus menyambut musim gugur di taman bunga yang dipenuhi bakung lelabah merah atau biasa disebut bunga higanbana atau majushage. Adapun gelombang panas yang menerpa Jepang, membuat bunga ini tertunda proses mekarnya selama 1 minggu. Usai memutuskan meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim lalu, dan tak kunjung mendapat klub baru hingga awal bulan ini, Eden Hazard resmi memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Pemain kelahiran La Louvière, Belgia, ini mengawali karir profesional sepak bolanya bersama klub Prancis, Lille. Performa gemilang Hazard di Lille membuat sejumlah klub besar Eropa tertarik merekrutnya. Hingga akhirnya pada 2012 raksasa Inggris, Chelsea menjadi tim yang berhasil memboyong Hazard dari Lille. Bersama klub asal London tersebut, Hazard mencapai puncak karirnya. Ia mempersembahkan gelar Europa League pada tahun 2013 dan 2019, untuk The Blues, serta mempersembahkan gelar Premier League pada tahun 2015 dan 2017, hingga menjuarai Piala Liga dan Piala FA. Pada 2019, Hazard memutuskan hengkang dari Chelsea dan hijrah ke raksasa Spanyol Real Madrid. Namun perjalanan karir Hazard justru meredup bersama Los Merengues. Meski tercatat menjadi salah satu pembelian termahal Los Blancos, selama 4 tahun di Real Madrid, Hazard kerap didera cedera. Meski hanya memiliki menit bermain yang minim, Hazard masih mampu membantu klub tersebut dengan meraih sejumlah trofi, termasuk trofi Liga Champions dan 2 gelar La Liga.
Sementara bersama timnas Belgia, Eden Hazard menjalani debut di timnas senior pada 2008. Bersama Belgia, Hazard mencetak 33 gol dalam 126 pertandingan. Hazard kemudian didapuk menjadi kapten timnas Belgia pada 2018, dan menjadi aktor penting kesuksesan Belgia meraih posisi ketiga di Piala Dunia 2018. Hamas masih terus melancarkan serangan kepada Israel, berujung dengan berhasil direbutnya kota Gaza. Meski Hamas berhasil menguasai kota tersebut, militer Israel tetap melakukan serangan balik sehingga membuat Gaza hancur lebur. Serangan balasan Israel tampaknya tidak menyurutkan pasukan Hamas, bahkan membuat pasukan Israel kewalahan karena hujan roket yang diluncurkan Hamas. Alhasil, Israel geram dan bahkan mengancam menyerang negara Mesir yang memberi bantuan kepada Palestina. Israel menyatakan akan mengebom setiap konvoi pembawa bantuan menuju jalur Gaza di tengah rentetan serangan udara yang dilancarkan Israel ke wilayah Palestina. Tidak hanya bantuan dari negara luar, Israel juga melakukan sejumlah langkah untuk menurunkan daya serang dari lawannya, seperti menghentikan penyediaan air bersih dan listrik di kota Gaza. Tindakan Israel ini membuat negara muslim lainnya seperti Turki berang. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan murka karena tindakan Israel dinilai melanggar hak asasi manusia. Menurut Erdogan, peperangan kedua negara ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat, tetapi dirinya tetap berusaha melakukan negosiasi dengan negara di wilayah konflik itu. Kami mengimbau semua peran berpengaruh di kawasan ini untuk memikul tanggung jawab dalam membina perdamaian, ujar Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Selain pemimpin Turki, Presiden Rusia Vladimir Putin juga akhirnya angkat bicara atas perang besar yang terjadi antara Israel dan Hamas. Dalam pernyataannya, Putin menyalahkan pihak Barat, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Bagi Putin, meledaknya peperangan yang menewaskan sekitar 1.100 masyarakat sipil ini adalah contoh kegagalan kebijakan AS di Timur Tengah. Menurutnya, AS telah gagal mengakomodasi kepentingan vital masyarakat Palestina, bahkan mengabaikan resolusi PBB. AS mencoba memonopoli penyelesaian tersebut, namun sayangnya tidak berusaha mencari kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan justru sebaliknya, ujar Vladimir Putin, Presiden Rusia. Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi terkait konflik kedua negara itu dengan mempertimbangkan pembentukan negara Palestina merdeka. Namun, hingga pecahnya perang, belum ada tindakan yang signifikan dari negara-negara anggota PBB. Udah di video kok. Saya Cintria, saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya ingin mengklarifikasi bahwasanya terkait video yang sedang beredar di media sosial, terlebih di aplikasi TikTok, dari pihak kampus, dari pihak UIN sudah memberikan tanggapan terhadap video tersebut, dan besok pagi tinggal menunggu waktu di mana saya akan dipertemukan dengan pelaku yang ada di video tersebut. Pihak UIN tidak membiarkan adanya tindakan bully seperti demikian. Mereka tetap akan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak-anak yang ada di video tersebut. Saya rasa itu saja yang ingin saya klarifikasi di sini.
kalian bantai. Hentikan semua biadaban kalian Israel. Kalian tidak punya otak. Ibu-ibu nggak berdaya kalian kejar-kejar. Anak-anak remaja, anak-anak balita kalian bunuh. Kalian sangat keji. Kalian biadab Israel. Kita menyerukan kepada Presiden Joko Widodo, kepada Panglima TNI, dan berharap bukan kita aja ya, penguasa-penguasa negeri-negeri khususnya di dunia ini bukan saja memberikan bantuan makanan, obat-obatan, tetapi mengirim tentara-tentaranya untuk membela negeri-negeri Palestina itu. Kepada negara-negara Amerika ya, yang selalu membela Israel itu ya kan, tolong berhenti gitu. Wahai Israel, kalian jangan jadi pecundang. Kalian beraninya minta di-backingin oleh negara Amerika. Usir Amerika. Hai Amerika, kalian jangan pengecut. Kalian jangan membantu dengan biadaban kalian. Wahai saudara kami Palestina, kalian tidak sendiri. Kami bersama kalian. Rakyat Indonesia akan bersama kalian. Merdeka Palestina, merdeka Palestina, merdeka Palestina. In English, truth is the first casualty in war. You know, people are being killed. This is a Holocaust. I mean, why the world is silent to let the people of Palestine know they're not alone, and this is not being done in my name, the name of the Jewish people, and not in the name of humanity. Hey, I pay a lot of taxes here. I worked at a big job. A lot of money goes to Israel. Nothing goes to the Palestinians. They're saying justice. We want justice. They need their freedom. They could co-live, but nothing is like, all our money is going to help Israel to get more bombs and to kill more people that are actually in jail there by the Israeli government. Not the Jews, I'm saying the Israeli government. Families from Palestine, we have lived, we left Palestine during the Balfour, just shortly after the Balfour Declaration. We established ourselves in the Dominican Republic, came to the US, and from here we've reconnected with our family in Palestine, and we want to go back. We want to go back. It's all we want. We just don't have the right to do so. Everything is not fine. Israel has a right to defend himself, and that's the right that we know. Salah merilis sebuah pesan video di akun media sosialnya pada hari Rabu. Ini merupakan komentar pertamanya mengenai konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung. Salah akhirnya berkomentar setelah mendapat kecaman keras di negara asalnya, Mesir. It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness.
All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. The scenes at the hospital last night were horrifying. The people of Gaza need food, water, and medical supplies urgently. I'm calling in the world leaders to come together to prevent the further slaughter of innocent souls. Humanity must prevail. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, setidaknya 3.478 warga Palestina telah terbunuh dan 12.065 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Sementara itu, pemerintah Israel mengatakan, pada hari Rabu, bahwa Israel tidak akan menghentikan bantuan yang masuk ke Gaza dari Mesir. Namun suplai tersebut tidak akan diizinkan sampai ke Hamas. Sebelumnya, banyak penggemar sepak bola Mesir mengkritik Salah, karena dalam seminggu terakhir, ia tidak berkomentar apapun tentang konflik Israel-Hamas. Menurut mereka, Salah seharusnya berbicara untuk membela warga Palestina. Bahkan sejumlah orang memulai kampanye online untuk mengunfollow Salah di media sosial. Kritik terhadap Salah kian meningkat, ketika sebuah ledakan terjadi di rumah sakit Gaza, dan menewaskan ratusan warga Palestina pada hari Selasa. Netizen Indonesia menyerbu akun Instagram Lionel Messi mencoba merayu agar kapten timnas Argentina itu datang ke Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Messi terlihat sedang berpose dengan sejumlah pemain timnas Argentina, termasuk Rodrigo de Paul, Nicolas Otamendi, dan Leandro Paredes. Foto itu diambil dalam sebuah gym, jelang laga timnas Argentina melawan Australia di Beijing, Tiongkok pada tanggal 15 Juni. Banyak komentar diberikan oleh netizen Indonesia, yang meminta Messi untuk tetap ikut timnas Argentina ke Jakarta. Gerakan angkot kereta di jalur Rawa Indah, itu kereta Rawa Indah, Batu Jaya, Citayam. Usai disewa ibu-ibu pengajian, sebuah angkutan umum tertabrak kereta di perlintasan Rawa Indah, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Sebuah angkot berwarna merah tertabrak KRL Bogor Jakarta Kota di antara stasiun Citayam dengan stasiun Depok. Kecelakaan terjadi lantaran mobil ini tersangkut di rel kereta api, karena badan mobil sudah dimodifikasi. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat dan mengganggu jadwal perjalanan KRL di sejumlah stasiun kereta.
belakang angkot kereta di jalur Rawa Indah. Itu kereta Rawa Indah, Batu Jaya, Citayam. Pas banget supir ya? Iya. Pemerintah Jepang menaikkan batas usia persetujuan berhubungan seksual dari 13 tahun menjadi 16 tahun. Tujuan rancangan undang-undang terbaru ini, untuk mengatur hukuman bagi pelaku kriminalisasi pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Selain karena pelecehan seksual yang meningkat, langkah itu muncul usai protes publik mengenai pembebasan pelaku kejahatan seksual di Jepang. Diharapkan RUU baru ini benar-benar mampu melindungi perempuan serta anak-anak perempuan dari kejahatan seksual. Ribuan jangkrik menyerbu sebuah pedesaan di Nevada, dan daerah lain yang berbatasan dengan Utah, serta Idaho, Amerika Serikat. Jangkrik jenis Mormon ini memenuhi jalan raya, bahkan dinding rumah warga, dan tempat terbuka lainnya. Beberapa bisnis pun terganggu akibat serbuan serangga asal Amerika Utara ini. Pihak berwenang memperingatkan penduduk agar berhati-hati saat berkendara karena banyaknya jangkrik dapat menyebabkan jalan menjadi licin, dan mengganggu jarak pandang.